Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen OKP ya. Ini pemuda-pemudi yang ganteng-ganteng dan cantik, nggak pakai cantik-cantik karena cuma satu. Mereka dari seperti gabungan dari Cipayung ya. Kita perkenalkan dulu karena belum apal ya nama lengkapnya. Jadi di samping kanan saya ini ada Imawati Elisa Fitriani. Lalu ada dari HMI, Kanda ya kalau HMI ya. Ada Kanda Renaldo Maulana. Wah, abang kita dari GMKI Noah Gultom. Wah, ini salah satu band Noah kayaknya ya. Iya. Lalu yang terakhir ada sahabat PMII yaitu sahabat Gilang Galuh P. Panglibowo. Ada kawan kita lagi satu dari GMNI, Bung Tosi. Bung Tosi tidak bisa hadir karena ada sesuatu internal ya. Yang nggak bisa, tapi beliau sudah mengizinkan kita untuk ngobrol-ngobrol santai tentang apa kabar demokrasi di Unila. Ya, bagaimana kawan-kawan semua kabarnya? Sehat ya? Sehat. Ya. Sehat dulu guys, kantong kemudian. Ya. Yang penting sehatnya dulu. Gimana nih Imawati keadaannya selama pandemi COVID-19 di kampus? Keadaan yang selama ini COVID-19 ini ya mungkin karena adanya PPKM ini ya tuh ya, jadi di kampus ini kan jadinya kita nggak ke kampus, kita di online gitu, jadi kuliah online, apa-apa online. Mungkin ada yang ke kampus itu pun mengurus skripsi gitu. Oh iya, jadi dari nih. Wah, ini karena ini kalau melihat postur tubuhnya agak tinggi, tapi semester berapa ini? Masuk Tua? semester 9. Oh kan semester tua, terlihat dari ukuran ya. Kayaknya ya. Kanda gimana nih? Nah apalagi udah semester akhir nih ya. Apa nih kegiatannya? Apakah dari pejuang mahasiswa menjadi pejuang rebahan juga? Mungkin banyak perubahan ya. Mungkin di saat saya masuk di semester 1 sampai dengan semester 6, saya merasakan dinamika belajar di kampus secara offline di ruang kelas gitu. Namun di beberapa tahun belakang di keadaan yang pandemi seperti ini online, mungkin di awal kita mahasiswa mungkin beradaptasi kan. Mungkin PPKM ataupun COVID ini sudah mau 2 tahun gitu. Kita belajar secara online ya, lama-kelamaan ini terbiasa dengan keadaan itu gitu. Oh, jadi terbiasa dengan keadaan ini itu. sedang nyusun skripsi belum? Sedang menyusun skripsi ya. Insya Allah tahun ini selesai. Alhamdulillah. Itu doain aja ada prosesi wisudanya ya guys ya. Nggak cuma terima. Kalau Imawati sama Kanda ini sama-sama fakultas fisik ya? Iya, kami dari fisik. Oh iya, dari fisik Unila. Nah, kalau kakak Noah nih, abang Noah ini dari fakultas Kebetulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. FEB. Semester berapa kakak? Semester 5. Semester 5 ya? Wah, semester 5 udah pertengahan nih. Apa kak perbedaannya? Sudah mengalami kuliah offline? Perbedaannya cukup signifikan sih, mulai dari yang offline itu kita rasakan gimana tegangnya diajar dosen yang killer. Masih ada killer? Oh, masih banyak. Banyak. Gimana kita tugas itu kita harus selesain, nggak kumpul lewat media-media platform online. Kemudian kangen juga suasana-suasana ribut di kelas yang diusir. Terus sekarang masih kangen kantin, tapi kan sekarang kita mahasiswa harus beradaptasi supaya kita bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Mungkin itu aja sih. Iya, harus tetap beradaptasi ya, meskipun ada perbedaan. Melihatnya sih lebih menurun mutu kualitas. Sahabat Gilang gimana nih? Kalau Pejuang rebahan dari rumah, dari negeri Katon? Saya sendiri sih ya tidak jauh beda dari yang lainnya ya. Mungkin karena yang pertama tuh yang sebelumnya offline, kita belajar di tempat kuliah, memakai fasilitas kuliah. Nah sekarang kita offline, jadi ya kita beradaptasi lah. Cuman kalau setahu saya atau sepenglihatan saya tuh beradaptasinya masih sangat jauh dari kata sempurna. Oh iya. Jadi makin banyak kaum rebahan tadi itu yang kaum rebahan iya. Jadi kaum rebahan itu makin banyak dan malah
hampir rata-rata mahasiswa malah jadi kaum rebahan sekarang ini. Rebahan ya? Iya, karena dia udah terlena dengan online, dia jadi malas mau gerak dan malas mau ketemu sama orang-orang. Gitu ya. Itu dari negeri Katon ya kita? Iya, dari negeri Katon. Kira-kira waktu dari lagi Zoom meeting gitu ya, itu pakai celana panjang nggak itu? Nah, enggak ya? Kadang-kali kalau saya sendiri biasanya pakai atau biasanya malah pakai celana pendek aja. Oh, olahraga. Iya. Jadi atasnya ya, Oke. bawahnya, nah begitu. Iya, begitulah. Iya. Saya kira dosennya juga gitu loh. Nah, Saya kira nggak tahu ya. Oh, ya Pak dosennya, ini kan Dosennya siapa juga. tahu loh. Siapa tahu ya. bisa. Kita bicara nih soal demokrasi ini. Pandangan kawan-kawan demokrasi hari ini di Unila seperti apa? Apalagi kita terhambat ya dengan semua kegiatan gara-gara pandemi ini. Gimana nih pandangan dari sahabat Gilang? Oke, kalau dari saya sendiri khususnya PMI ya? PMI sendiri, ya mungkin dengan melihat kampus ya tadi kita melihat tentang Indonesia, jadi udah nggak daerah atau lainnya, kita melihat tentang Indonesia, apalagi tentang gerakan-gerakan mahasiswa yang sekarang ini, apalagi kita terbentur oleh pandemi COVID ini, jadi gerakan-gerakan mahasiswa sangat terbatasi, kita terbatas oleh online. Kita apa-apa hanya bisa online karena kita tidak diperbolehkan untuk kumpul-kumpul dan lainnya. Jadi gerakan-gerakan seperti aksi, seperti menuntut ini, menuntut itu hanya bisa lewat online. Nah, sedangkan lewat online sendiri masih banyak kekurangan seperti kurangnya respon dari sananya, kurangnya demokrasinya tuh sering timbal baliknya sangat kurang. Jadi kita ngasih sekarang bisa jadi tahun depan atau malah kayak birokrasi yang panjang gitu ya. Iya, jadi birokrasinya jadi makin panjang. Yang pertama offline itu ya mungkin agak panjang, online jadi makin Semakin panjang lagi. Semakin Dan panjang. prosesnya mungkin ada yang misalkan cepat, tapi di beberapa juga ada yang malah diperlambat jadinya karena offline, karena online tadi itu. Iya. Gitu. Benar sih, karena semua yang namanya UKP itu memang marwahnya ada di lapangan. Iya, jadi ya, nanya ya. Iya. Gitu. Nah, kalau dari ini Abang Noah. Kalau kami dari GMKI berbicara tentang demokrasi Unila, menurut kami demokrasi Unila mengalami kemunduran yang sangat jauh. Mundur ya? Bisa dibilang lucu juga, terlihat dari pemira kemarin yang sampai saat ini tidak ada kejelasan, baik pemira U atau pemira dari teman-teman FISIP. Itu menurut kami ada satu bisa dibilang kemunduran lah. Ini terkhusus untuk bapak-bapak rektor dan dekan ya, mau didengarkan. Semoga cepat diselesaikan urusan ini, mungkin itu. Nah, kita selain ini ya HMI ya, kegiatan HMI-nya ini yang lucu tadi nih. Kan apa sih yang lucu nih? Kanda, ada apa nih lucunya ini? Baik, mungkin saya dan teman-teman HMI dengan keadaan kampus Unila dan FISIP masa ini itu oke. Kami sebagai mahasiswa Unila dan HMI, wadah kami dalam berorganisasi di luar kampus, dan kampus itu sebagai tempat kami beraktualisasi. Banyak lembaga-lembaga di kampus yang seharusnya menjadi tempat kami untuk menyalurkan bagaimana hal-hal ataupun poin-poin yang telah kami dapat di organisasi seperti manajemen, kepemimpinan dan lain-lainnya. Yang lucu yang seperti dibilang oleh Abang Noah itu hingga saat ini FISIP dan Unila khususnya itu tidak mempunyai lembaga itu. BEM ya? BEM dan FISIP khususnya itu tidak mempunyai BEM dan DPM. FISIP tidak punya DPM juga? FISIP tidak mempunyai DPM dari gitu. tahun 2018. Dari 2018. Itu yang membuat lucu. Lucu iya, kok nggak ada BEM kok lucu. Iya. Fakultas lain? Ada. Loh kok? Ada di sini, kan? Iya benar lucu. Tanda tanya besar kan? Iya, tanda tanya banget itu. Itu sudah Diskriminasi kali. Enggak. Enggak ya? itu kami tidak tahu. Nggak tahu ya. Kami tidak mau juga menduga-duga, Iya. takut yang di birokrat ataupun abang-abang ataupun dosen-dosen tersinggung gitu. Iya. Tapi ya ini kenyataannya. Kenyataan gitu. yang terjadi di FISIP ya. Iya. Nah, kalau BEM-nya nih, universitasnya ini kenapa nih? Ada yang lucu juga? Kalau masalah BEM, ini sebenarnya konflik yang terjadi di antara penerimaan ataupun panitia, pansus, dan juga rektorat yang tidak mempunyai sikap, gitu. Tidak mempunyai sikap bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Ada masalah artinya Ada ya, Jas, masalah. ya? Ada masalah. Itu masalahnya
telah pemira atau akan sedang proses pemira? Sedang proses pemira. Oh. Belum sampai terjadi pemilihan pada Belum saat itu. terjadi pemilihan. Wah, ini artinya ada yang harus dievaluasi ya guys ya. Iya. Karena memang yang namanya kampus itu kontrol sosialnya itu ada di BEM. Ya. Ada di BEM. Jadi nggak boleh ada yang lucu-lucu di situ. Harus serius. Nah, ini gimana nih pandangan dari Imawati? Visipnya nih, BEM-nya visip. Udah semester 9 9 kan? Artinya udah 2018 sudah mengikuti ya. sudah mengikuti. Nah, itu kayak mana tuh ceritanya tuh? Ya, prosesnya di BEM fakultas gitu kan, di FISIP itu sendiri. Nah, kalau di FISIP sendiri itu udah terjadi pemungutan suara gitu. Oh, sudah terjadi Sudah pemiranya. terjadi Sudah ada yang pemungutan menang. suara. Sudah terjadi, udah ada yang menang gitu kan. Cuman memang tidak dilantik waktu saat itu nggak tidak dilantik dilantik. gitu. Iya, nggak dilantik. Terus DPM-nya juga tidak dilantik juga gitu, DPM dari fakultas itu sendiri. Artinya BEM dan DPM-nya tidak ada sampai Tidak ada Juni sampai 2018 detik ini. sampai 2021. Tapi kita ke FISIP dulu nih ya, FISIP dulu karena yang paling bawah nih baru ke universitas. Ya. Dari 2018 ke 2021, apakah ada gerakan atau sebuah solusi yang kalian tawarkan atau dari kampus tawarkan dekan ya? Karena di FISIP ini otonom ya, Otonom. informasinya kan otonom tuh, jadi dia tidak ini dengan universitas. Apakah ada yang dilakukan sebelumnya untuk adanya lagi BEM FISIP di Unila? Ya, sebelumnya kita sudah melakukan itu kan ya, membentuk pansus kembali, tapi memang tidak ada respon atau seperti apa gitu, jadinya sampai detik ini kita belum ada pemilihan lagi Pemilihan gitu. lagi. Jadi pansus di FISIP itu belum dibentuk lagi dan belum ada pemilihan sampai saat ini. Kapan itu terakhir tidak ada responnya? Mungkin tiap tahun kita Tiap mau tahun mengajukan ya? gitu Oh, kan ya, tiap tahun. karena Itu sampai respon saat- siapa sih yang nggak merespon itu? Kampus atau mahasiswanya sebenarnya yang apatis? juga kan kemarin itu kan gara-gara pandemi ini loh tuh. Jadi mungkin mahasiswanya itu sudah merespon dan terpentok dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kan diadain secara daring, apa-apa daring gitu. Jadi kan mungkin terpentok dengan itu dan tidak menjadikan pemira terjadi di FISIP gitu. Ya, jadi banyak alasan yang akhirnya ada kata-kata nayah kasan, ya kan? Mau ngapain lah nayah kasan ya, orang masih pandemi katanya ya. Tapi nggak bisa, walaupun bagaimanapun sama kayak aturan negara bahwa harus adanya kepemimpinan di sebuah negara, begitupun di kampus. Walaupun masa musibah sekalipun yang panjang, itu harus ada kepemimpinan di kampus ya, yaitu BEM. Nah, ada nggak yang bisa menceritakan kronologis dari persoalan pemira yang ada di BEM Universitas kemarin? Tahun berapa itu? Desember 2020 ya? 2020. Ada nggak yang bisa menceritakan kronologisnya? Kronologisnya mungkin kemarin itu waktu pemilihan itu kita kan mengadakan pansus itu sudah dibentuk. Oh, pansusnya sudah dibentuk ya, guys ya? pansus di universitas. Nah, pansus itu siapa? DPM kah? Atau gabungan dari BEM kah? Gabungan dari seluruh kampus yang ada di Universitas Lampung. BEM, ya? Seluruh fakultas ya. Seluruh fakultasnya. Iya. Oh, ya. Iya. Kemudian abis itu kan di Ada proses pendaftaran ya? Iya, ada proses pendaftaran itu Hmm. sendiri. Nah, dari pansus itu sendiri, penutupan link pendaftaran capres dan cawapres itu pada tanggal 9 November 2020. 2020. Ya. Nah, setelah itu pada tanggal 11 itu kok memunculkan nama baru lagi. Oh gitu. Jadi waktu 9 November itu sudah ada nama Ada dua dua, calon. ada calon. Oh gitu. 11 November ada nama satu calon. Dua calon juga. Oh, dua calon juga. Iya, ada dua calon itu. Terus habis itu muncullah sengketa itu. Antara cacat prosedur karena Cacat tanggal prosedur. 9 itu sudah penutupan, kok tanggal 11 sudah ada lagi Oh, gitu. gitu. Ada lagi. Jadi itu ada calon sendiri. berapa calon kita? 3. 4 yang Empat, masuk tapi empat calon. 3 Tiga yang ikut. Iya. 3. Nah, dari 3 ini yang gagal, yang yang telat daftar itu yang nomor urut berapa itu? Paslon nomor 2. Paslon nomor 2. Oh begitu. Jadi calon nomor 2 yang prosesnya telat, Prosedur, cacat ya. prosedur ya saat mulai mendaftar. Mulai mendaftar aja sudah cacat ya kan, artinya ya memang sebenarnya kita harus mengikuti proses walaupun ini
bunyinya adalah demokrasi, tapi ya kita tetap aturannya ya, karena tatipnya yang dipegang. Nah setelah itu apakah hanya sengketa pendaftaran itu calon nomor 2 saja atau masih ada sengketa lain? Masih ada sengketa lain. Apa tuh? Terlepas dari tadi pelanggaran tata tertib oleh pencalonan pasangan calon, di situ juga ada indikasi pasangan calon, salah satu pasangan calon, kalau tidak salah nomor urut 1, itu melanggar persyaratan dalam mengikuti ajang pemilihan presiden di UNILA. Apa tuh? Yaitu terindikasi dia menjadi salah satu anggota partai politik. Diduga ya, Diduga menjadi salah satu anggota partai politik gitu. Oh iya, jadi yang ikut OKP yang mau mencalonkan menjadi BEM itu dilarang ya, dilarang untuk masuk dalam anggota parpol. Nah, pelarangan itu ada di mana nih? Apakah ada di tatip peraturan mahasiswanya atau ada di ADRT-nya? Untuk pelarangan itu sebenarnya ada di tatip. Tatip syarat-syarat untuk mencalonkan diri. Gitu. Mencalonkan diri untuk menjadi presiden mahasiswa. Jadi dua problemnya itu ya. Ya. Di luar itu masih ada Di luar situ kayaknya sengketanya. tidak Karena ada. belum terjadi pemira Ya, ya. belum Karena terjadi belum pemira. terjadi pemira ya. Nah, dari 2 sengketa yang terjadi ini proses pemiranya akhirnya tidak berjalan. Yang seharusnya tanggal berapa itu? Bulan apa harusnya terjadi pemira itu? Seharusnya Seharusnya di Karena- bulan November itu. November itu langsung adanya pemira ya, seharusnya itu terjadi sengketa. Nah, ada yang bisa menceritakan setelah terjadinya sengketa itu apa yang dilakukan mahasiswa, kawan-kawan OKP terhadap sengketa ini? Apakah langsung ke prosesnya langsung ke rektor atau ada proses lain? Mungkin untuk mekanisme untuk melanjutkan pemira tersebut, teman-teman dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang mempunyai ataupun yang bermasalah dalam pemira itu sudah saling menyerang satu sama lain. Antar calon? Saling antar calon, Oh, saling tim menyerang suksesnya dan ya. Tim sukses ya. mencari kesalahan satu sama lain. Dan pada saat itu pasangan yang terduga ataupun terindikasi menjadi anggota partai politik itu sudah menjelaskan secara terang-terangan bahwasanya dia tidak termasuk dalam anggota partai politik gitu. Dia tidak mengakui. Ya. Yang pertama. Dan untuk paslon yang telat itu dikonfirmasi oleh panitia pansus itu bahwasanya katanya pendaftaran untuk presiden mahasiswa ini diperpanjang, tetapi tidak dalam bentuk surat gitu. Jadi yang diketahui oleh mahasiswa mahasiswa UNILA itu tanggal 9 itulah penutupan untuk pencalonan. Pansus yang mengatakan bahwa itu Ya. diperpanjang, Ya. bukan tanpa informasi kejelasan ya, Ya. secara tertulis atau ini bahwa itu diperpanjang. Ya. Hanya pansusnya ya. Oh iya, aduh pansusnya ini. Ngomong dong, curhat ya kan. Kita tahu nggak terjadi sengketa ya kalau diperpanjang ya kan. Nah, yang sudah kalian lakukan itu artinya apa nih? Melaporkan atau ikut audiensi atau bagaimana? Mungkin dari konflik itu kita melakukan audiensi terlebih dahulu. Kemana tuh? Ke pansus. Ke pansus awalnya. Pansus, ya, habis itu ke Surat- MPM. MPM ini apa nih singkatan ini? Majelis Kemusyawaratan Mahasiswa. Mahasiswa. Ya. MPM. Ya, Lalu MPM. Lalu setelah itu tidak dijawaban kembali, tidak ada penyelesaian masalah dalam sengketa ini gitu. Setelah itu mungkin kita naik ke rektorat. mungkin apa sudah terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi ke rektorat Iya. ya. Sudah terjadi ke Sudah rektorat. terjadi ke rektorat. Akan tetapi sengketa itu tidak berjalan, tidak selesai sampai saat ini gitu. Sedangkan pansus sudah dibubarkan dan sekarang itu sudah ada DPM baru. Sudah ada DPM baru. Iya, sudah ada DPM baru. Nah, syarat-syarat menjadi DPM itu apakah harus ada pemira dulu atau bagaimana itu kok bisa tiba-tiba langsung ada DPM? Sebenarnya syarat untuk menjadi DPM itu melalui proses pemilihan. Iya. Pada saat itu DPM dan BEM UU itu ingin dilaksanakan secara tidak berjauhan gitu. Tetapi dikarenakan tertundanya pemilihan BEM, itu DPM UU itu melaksanakan pemira terlebih dahulu.
di setiap fakultas-fakultas yang ada di Universitas Lampung gitu. Melalui vote, one man one vote itu setiap fakultas itu mempunyai kuota sendiri untuk menjadi DPM di universitas gitu. Oh begitu. Apakah DPM ini tidak kesatuan ya dengan BEM? Atau mereka seperti otonom yang bebas-bebas saja melakukan proses pergantian itu, padahal tahapan BEM-nya saja belum selesai? Itu apakah? Sebenarnya kan untuk dinamika yang terjadi BEM, DPM, dan MPM ini seperti tres politika demokrasi kan, di mana ada eksekutif, legislatif. Iya kan seharusnya berjenjang gitu. Yang dimana seharusnya DPM itu mengawasi kinerja dari BEM. Dan pada saat itu untuk menyelenggarakan pemira itu DPM lah yang mempunyai hak untuk membentuk pansus untuk melaksanakan pemilihan BEM. Tetapi tidak adanya rasa tanggung jawab dari DPM sebelumnya. Ketika terjadi konflik, tidak sampai diselesaikan permasalahan itu, dan mereka dengan seenaknya saja melaksanakan pemilihan pemilihan DPM dan sehingganya DPM yang sebelumnya itu mempunyai rasa tanggung jawab itu tidak terselesaikan gitu. Tidak diselesaikan ya. MPM-nya bagaimana? MPM-nya itu melalui proses pemilihan dari biasanya di Unila itu dari DPM ketika dia udah demisioner ataupun sudah selesai jabatannya di DPM, dia naik ke secara MPM. otomatis dia naik ke MPM. Oh begitu. Jadi sebenarnya untuk di tingkatan mahasiswanya ini adalah tanggung jawab ketika terjadinya kekosongan BEM ya. Hari ini jadi kekosongan BEM ya. BEM universitas ya. Itu tanggung jawab DPM ya. Karena pansusnya DPM yang buat. Ya kan? Iya, seharusnya DPM-nya yang bertanggung jawab, tidak boleh. Jadi seperti terlihat dilemahkan ya BEM-nya ya. DPM-nya yang lebih aktif akhirnya ya. Ya ini juga praduga saya sih, soalnya ya kan, ya takutnya nanti DPM enggak kan ya, coba ngobrol di sini cowok kan kita tanya-tanya ya. Iya kan? Siapa tahu kan mau ya dari DPM-nya ya. Kan ngobrol itu enggak kayak gitu. Nah, dari problema yang terjadi saat ini dari November, Desember sampai Agustus ini mau ke September 2021, hampir mau setahun. Dengan kondisi kekosongan BEM ini, apa yang dirasakan setiap OKP dan fakultas ini? Mungkin satu-satu dari OKP. Sahabat Gar. Kalau dari OKP saya sendiri pribadi, ya kalau nggak ada BEM-U, ya kita tuh jadi bingung gitu. Yang pertama, mahasiswa baru yang baru daftar juga bingung mau ngapain. Karena dulu kan kita disambut oleh BEM, Nah setelah kita disambut oleh BEM, OKP ini juga ikut menyambut maba tersebut. Nah sekarang karena tidak adanya BEM, ya OKP langsung nyambut juga aja, walaupun nggak ada BEM. Jadi kita ikutan nyambut, ya karena daripada nanti mabanya juga nggak tahu apa-apa, jadi kita sebagai OKP membantu untuk memberikan arahan kepada maba. Kalau misalkan di sini pendaftarannya kayak mana, misalkan nanti waktu udah masuk ini, fakultas itu gimana, nah gitu. Jadi membantu karena BEM-nya nggak ada kan. BEM-nya nggak ada, iya. Jadi ke fakultas akhirnya. Iya, benar. Jadinya per fakultas masing-masing. Iya. Kalau ini Abang Noah. Kalau mungkin kami dan teman-teman GMKI mungkin nggak jauh beda dari sahabat PMI. Kami jadi bingung lah karena ketika mahasiswa tidak ada BEM itu lucu, tidak ada legalitas lah ketika kami ingin menyampaikan pendapat kami kepada rektorat. Jadi seakan-akan kita ini mahasiswanya dipaksa sehat di universitas yang sakit gitu. Iya, dipaksa sehat ya di universitas. Oh iya benar. Di pandemi kayaknya Unila juga. Pandemi. Jadi ketika kita ingin mengkritik universitas kita bisa, iya. Malah kita diusir-usir kiai kan pergi bikin orang gitu katanya kan. Iya, ada legalitas. Iya benar, karena gini ya, logikanya gini guys. Iya kan? Ibarat kita sebuah kabupaten kota yang punya semua wali kota dan bupatinya, nggak ada presidennya, mau laporan kemana coba? Ya kan, mau ngadu itu kemana? Kan mau ikut gerakan yang menyatukan antara negara-negara itu gimana coba? Ya kan? Kalau misalnya nih BEM Visip lagi nggak ada guys. Oke, BEM ekonomi ya kan. Giliran BEM ekonomi ini mau melakukan sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang berhubungan dengan luar, hukum nanya lu bawa apa
gitu loh. Gue juga Unila guys katanya kan begitu. Itu yang membuat repot kan sebenarnya terjadinya kekosongan itu ya. Nah, gimana nih Kanda Renaldo untuk menjaga kondisi Unila hari ini? Seperti apa nih dari HMI? Mungkin benar yang dikatakan oleh Abang Noah ya. Bagaimana demokrasi yang tidak berjalan di Unila dan di FISIP itu, mahasiswa yang dikatakan sebagai social control seharusnya bisa memberikan masukan dan kritik kepada rektorat dengan kebijakan-kebijakannya di masa pandemi pada saat ini. Mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rektorat yang tidak berpihak kepada mahasiswa. Itu kami selaku mahasiswa di Universitas Lampung tidak mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi itu. Tidak punya wadahnya ya. Tidak mempunyai wadah, tidak mempunyai dorongan yang lebih kuat gitu secara kelembagaan untuk menyampaikan aspirasi gitu. Dan hingga saat ini juga tidak adanya niat ataupun itikat baik dari wakil rektor untuk mengajak ataupun bersama-sama membangun lembaga-lembaga yang vakum ataupun yang dibekukan di Universitas Lampung, sehingga pada saat pandemi ini, walaupun pada saat pandemi bukan menjadi alasan gitu. Iya, Lembaga itu dibekukan, lembaga itu tidak dijalankan gitu. Dijalankan saja. Bagaimana kegiatannya nanti itu menyesuaikan zaman dan menyesuaikan teknologi. Iya, memang benar. Jadi nggak apa ya namanya, rektorat juga harus mulai jangan alergi ya dengan organisasi mahasiswa. Contoh salah satunya adalah penerimaan mahasiswa baru. Misalnya ada mahasiswa baru yang kritik nih soal apa, misalnya soal keadaan kampusnya, belajarnya. Ini kemana nih? Responnya gimana? Apakah ngikut nih yang hukum nih, tolong dong adek gua gitu. Itu gimana nih? Ya mungkin susah juga ya tuh ya kalau nggak ada BEM ini, karena BEM itu kan penampung aspirasi mahasiswa gitu kan. Jadi tangan kanannya rektor birokrat itu kan dari BEM itu sendiri. Jadi dari mahasiswa kasih ke BEM, ini keluhan kami, ke mediatornya. BEM. Iya, BEM langsung ke birokrat. Sedangkan saat ini tidak ada BEM, ya langsung aja gitu kan, langsung aja mungkin. Sedangkan langsung aja kita kadang tidak didengar gitu. Sudah berkelompok saja, sudah satu kesatuan saja belum tentu didengar guys. Iya. Apalagi masing-masing. Gimana nih? Kita bicara solusinya apa yang akan dilakukan nih untuk kawan-kawan. Nanti kita bicara Cipayungnya ya. Tadi telat, seharusnya Cipayung dari awal. Apa namanya yang akan dilakukan nih? Apakah akan berdiam diri saja atau seperti apa nih menanggapi problematika kita yang hampir setahun ini yang tidak adanya BEM? Nanti jangan-jangan ya, ini ada pengalaman, contohnya di UBL, itu angkatan saya dulu 2021 apa itu ya, terjadi sengketa sampai hari ini 2021 nggak ada BEM universitas. Nah ini gimana? Jangan sampai loh Unila juga. Ini apa? Mau solusinya bagaimana nih kalian? Mau ada gerakan kah? Tapi pandemi nggak boleh aksi. Mungkin saya ingin memberikan solusi terhadap BEM Fakultas FISIP Unila gitu. Bagaimana sudah hampir 3 tahun BEM FISIP Unila itu dibekukan ataupun tidak ada gitu, BEM dan DPM. Nah, mungkin saya dengan teman-teman HMI, IMM, GMKI dan PMI dan teman-teman GMNI itu akan memberikan masukan ataupun saran kepada wakil dekanat yaitu WD3 untuk berdiskusi dan audiensi bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilihan fakultas di tahun ini secepatnya gitu, sehingga social control ataupun sebenarnya BEM dan DPM itu bisa menjadi yang dibilang oleh Elisa itu menjadi tangan kanan, yaitu bisa memberikan informasi, bisa membantu dekanat dalam menyelesaikan permasalahan administrasi yang biasanya itu carut marut di dekanat gitu, tidak terkoordinir secara baik gitu. Dan menurut saya itu merupakan salah satu solusi ketika dekanat itu mampu membangun lagi
ataupun mengadakan BEM dan DPM di FISIP gitu. Iya. Itu solusinya gitu. Benar, solusinya dari BEM FISIP adalah bagaimana membangun BEM kembali. Karena informasi yang saya dengar juga di FISIP juga sudah ada UKM baru ya. Iya. Nah, itu malah dibangun UKM yang baru. Kenapa yang lama ditinggalkan ini? Itu gimana nih menurut kalian soal UKM yang baru ini? Ini sahabat Gilang ini FISIP. FISIP juga ya, coba nengok. Ini ngomong nih, siapa tahu ada keluhan kan soal FISIP nih. Ya kalau dari saya sendiri solusi apa keluhan ini? UKM yang tadi tuh, UKM itu. Ada UKM tadi. Nah, kalau menurut saya nih UKM itu seperti apa ya? Kita melupakan masalah yang dulu, langsung kita membuka lembaran baru di UKM tersebut. Ya mungkin karena di UKM tersebut ada potensi mungkin ya dari dekanat, dari rektor, dari dekanat ya ada potensi kalau kita membangun UKM ini nanti bakalan bisa ke ranah ini. Akhirnya dia didahulukan dan mungkin dekanat itu melihat kalau nggak ada DPN atau BEM, BEM fakultas itu tidak ada, itu kedepannya ya mungkin nggak apa atau baik-baik saja. Jadi tidak secepatnya untuk dibentuk lagi, malah ke UKM-nya. Jadi mungkin serasa lebih penting UKM-nya Iya, karena kalau UKM itu katanya skill-skill gitu ya. Iya. UKM itu kan skill-skill, sedangkan BEM ini kontrol sosial, kritik aja, bikin yang paling lah ya. Ya kan? Mungkin itu. Iya. Bisa jadi. Padahal untuk para ini dosen dan universitas yang namanya kontrol sosial itu kritiknya adalah membangun untuk kebaikan mahasiswa dan kampusnya, bukan untuk mencelakai kampusnya ya kan. Orang kampus kita bangga loh, alma maternya ini bawa kan. Iya, jadi jangan alergi lah gitu. Kita ke ini deh, artinya kan kalau Abang Noah, adakah solusi yang akan ditawarkan dari GMKI? Kalau soal solusi kami dari GMKI kemarin kami sudah berdiskusi semua perihal kami akan mengadakan audiensi lah kepada dekan FISIP untuk segeralah menyelesaikan sengketa-sengketa ini agar tetap hiduplah demokrasi, hidup kembali demokrasi di FISIP. Oh, FISIP. Untuk universitas? Untuk universitas mungkin saya maaf yang ngomong saya no comment karena itu kemarin pelakunya bukan saya, Oh, ada abang-abang di situ, abang-abang di situ, senior kita ya. senior kita di situ. Jadi kalau bukan kapasitas saya untuk mengungkapkan. Oke. Mungkin untuk closing statement kita ya, apa nih harapan dari OKP atau BEM fakultasnya yang hari ini ada di Unila soal demokrasi yang terhambat hari ini, untuk kedepannya seperti apa, mungkin ke DPM-nya atau ke wakil rektornya atau ke mahasiswanya, mungkin dari BEM, dari INM. Mungkin harapannya ke depan gitu ya, mungkin harapannya ke depan ya untuk BEM universitas diselesaikan dulu permasalahannya, sengketanya yang ada di universitas gitu. Terlebih dibentuk kembali ataupun keputusan itu gitu. Jangan ditunda-tunda terus sampai saat ini gitu. Itu diselesaikan kembali, terus untuk yang di fakultas BEM itu dibuka kembali untuk mahasiswa ini. Dan solusinya karena kita mau mengenalkan juga, karena mungkin di Unila itu banyak UKM yang ada gitu, organisasi internal maupun eksternal gitu. Di kampus, di fakultas, di universitas itu ada UKM-nya gitu, kegiatan mahasiswa. Dan sedangkan di eksternal pun ada juga dari IMM, HMI, GMNI, PNII, dan banyak lagi. Ada juga kawan-kawan mungkin yang saat ini belum bisa hadir bersama kita, mungkin nanti di lain waktu kita bakal hadir dong bareng gitu ya, ngobrol, bincang-bincang, diskusi bareng kita di sini gitu. Iya, nanti diundang kawan-kawannya. Iya. Ayo ngobrol cowok ekam gitu kan. Ya, biar tambah subscribersnya. Ya, harapan dari Kanda Renaldo. Mungkin harapan dan masukan dari teman-teman untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 khususnya gitu dan 2020 yang ketika masuk di universitas itu tidak mengenal bangku perkuliahan gitu. Apa bedanya teman-teman ketika waktu SMA gitu, ketika teman-teman tidak berkuliah ataupun tidak duduk di bangku perkuliahan, hanya duduk di depan komputer ataupun HP. Dan menurut saya organisasi-organisasi yang ada di Unila ataupun organisasi yang berada di
lingkup Unila eksternal itu semuanya organisasi yang bagus. Tidak ada organisasi yang menyesatkan ataupun tidak ada organisasi yang membuat kita ke jalan yang buruk gitu. Ada teman-teman dari IMM, GMKI, PMII, GMNI, dan kami dari teman-teman HMI itu merupakan wadah yang menurut saya itu wadah yang seharusnya bisa dipergunakan oleh teman-teman mahasiswa baru untuk mencari ilmu di luar fakultas. Karena hingga saat ini OKP lah yang masih berkecimpung di dunia keorganisasian dan masih melaksanakan kegiatan-kegiatan secara offline. Dan secara tidak langsung kami juga harus memperketat ataupun menggunakan protokol kesehatan dalam pergerakan kami atau perjuangan kami di komisariat ataupun di sekret kami gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi untuk teman-teman yang menjadi mahasiswa di Ya, intinya juga ayo ke KMI. Ya, gitu dong. Promosi ya. Nah, Abang Noah nih, gimana nih harapannya nih? Kalau harapan sih lebih ke arah ayolah kita teman-teman Cipayung, kita berjuang bersama, kita tegakkan idealis kita untuk Unila yang lebih bagus gitu kan, karena ini Unila sedang kacau-kacaunya gitu. Untuk pimpinan tinggi universitas, fakultas, tolong dengarkan kami ini. Kami bukan manusia hina kok Pak, kami kritik baik demi kemajuan universitas. Dan juga buat teman-teman mahasiswa baru, mungkin masukannya atau harapan selamatlah sudah menjadi mahasiswa, belajar yang tekun, jangan lupa bergabung di organisasi karena organisasi itu cukup penting buat kalian pribadi. Mungkin itu, terima kasih. Iya benar kata Abang Noah. Mungkin di kampus untuk di sistem interaksi pengajarannya belum ada ya, belum ketemu, belum kenal. Nah kalian bisa kenal dengan mukanya langsung lewat organisasi karena offline. Sahabat, bilang. Kalau dari saya sendiri dan mewakili mungkin dari UKP saya, harapan untuk Unila khususnya untuk BEM-U lah, itu adanya harus ada BEM-U. Mungkin dari rektor itu bisa Harus atau wajib nih? wajib lah. Wajib. Karena ini kan memang perlu BEM itu tuh kalau di setiap kampus. Jangan sampai kita dibukukan atau sampai hilang seperti tadi di UBM. Jangan sampai Iya, gitu. benar itu. Itu jadi diusahakan harus ada. Dan untuk yang paling khusus itu di FISIP juga karena itu kasusnya telah lama mungkin jadi sehingga tuh kayak dilupakan. Iya. Apa karena karakter Indonesia yang suka melupakan? Dan tahu biasanya kan kalau di Indonesia Mungkin anak-anak FISIP sekarang suka ghosting ya. nah gitu mungkin ya bisa jadi. Udah ini Nah, hilang. gitu. Jangan sampai lah menghilang, jangan sampai dilupakan lah Iya. yang dulu-dulu. Karena itu juga penting kan BEM tadi sebagai wadah inspirasi, Iya. menyambut maba dan lain-lain. Jadi harapannya itu semua bisa diadakan Iya. atau bisa dibangkitkan lagi. Harus dibangkitkan lagi. Jadi harapan dari kawan-kawan kita dari berbagai OKP yang tergabung di Cipayung ya, Cipayung ini adalah untuk mengawal demokrasi yang ada di Unila ini lebih lebih berkualitas, lebih kritik itu ya harus adanya kepemimpinan di BEM Universitas dan BEM FISIP dong. Iya, aduh sedih FISIP ini. Bener, kayak dianaktirikan ya. Kayak dianaktirikan gitu. Aduh gimana sih? Mungkin bandel ya saat itu ya? Enggak. Ya, waktu dulu 2018 itu bandel kali ya, paling bandel mungkin. Jadi mendadak mungkin bisa jadi. Untuk kawan-kawan OKP dong, tolong ceritain sedikit nih tentang Cipayung. Siapa nih yang bisa menceritakan sejarah singkat saja gitu loh. Apa sih Cipayung untuk masyarakat di Lampung? Kalau bisa dulu Pak. Kalau Boleh semua satu-satu. dulu ya. Ya udah. Oke, nanti Yang dilengkapi kurang sama lagi, kawan ya. iya. Mungkin dari kalau Cipayung itu sendiri itu dulunya berawal dari kami. Kami, apa Ya, tuh kami? Apa namanya? Udah lupa. Oke, dari kami ya, kami. Ya dari Iya, kami kami. kumpulan mahasiswa aksi Indonesia gitu. Oh. Nah itu terus terbentuklah Cipayung itu sendiri karena kami itu dibubarkan. Jadi membentuk Cipayung karena keresahan dari kawan-kawan OKP itu sendiri gitu. Jadi awal mulanya terbentuk Cipayung itu di Cipayung. Oh, daerahnya Ya, guys. daerah Jadi Cipayung mereka itu Barat.
berkumpulnya di daerah Cipayung. Iya. Kalau nggak salah itu pada tahun 1972. 72 guys. Wah. Berawal dari Udah kolonial tuh seniornya. Iya, berawal dari OKP PMII, HMI, GMKI, PMKRI, dan GMNI. GMNI. Iya, Oh. itu Cipayung. Dan terus kalau kan ada Cipayung Plus juga. Cipayung Plus itu gabungan antara IMM juga masuk sama kami. Kami. Kaminya, Kaminya iya. satu ya, kedua. M-nya dua. M-nya dua. Oh iya, artinya Cipayung itu guys yang belum tahu nih ya, bahwa itu adalah gabungan dari berbagai organisasi yang ada berkumpulnya di Cipayung di tahun 1972, dan plusnya ditambah dengan IMM dan kami gitu. Nah, kalau mungkin dari Kanda Renaldo ada yang ingin ditambahkan tentang Cipayung? Mungkin tidak terlalu banyak sih yang ditambahkan terkait dengan Cipayung. Hingga saat ini Cipayung yang saya harapkan juga untuk Cipayung tetap solid, tetap kritis dalam mengkritik ataupun menyuarakan aksi-aksinya gitu. Karena yang saya bilang tadi, tidak ada OKP yang tidak baik gitu. OKP yang berada di Cipayung Plus itu adalah OKP yang berkualitas gitu. Ketika memang kumpulan-kumpulan OKP ini berkumpul, itu akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa gitu. Gerakan yang luar biasa, iya Cipayung memang. Plus. Dia berkumpulnya ibarat populi ya. Iya. Kalau satu-satu saja yang kritik mah ya itu tadi. Kalau fakultasnya aja udah pincang satu nih ya, fisiknya nggak ada gitu kan, itu akan lebih solid lagi ketika menjadi BEM universitas. Bang lah. Kalau dari kami mungkin lebih ke arah Cipayung itu keren, Cipayung Plus itu keren karena berasal dari Orang keren nih. amin. Ya. Dari berbagai agama, suku, ras dan segala macam, tapi kami bisa bersatu berlandaskan atas demokrasi, atas idealis, atas keresahan-keresahan kami akan pemerintah itu. Mungkin itu aja. Siap. Ya, kalau dari saya sendiri sahabat PMI ya, itu menambahkan sedikit mungkin di Cipayung itu ada semangat yang memang semangat itu muncullah adanya Cipayung ini. Cipayung pertama kan ada pertemuan Cipayung pertama, Cipayung kedua, dan Cipayung ketiga dan seterusnya tuh sebelumnya ada. Nah, semangat terbentuknya Cipayung itu adalah adanya komunikasi antar OKP itu yang sangat kuat, sehingga mereka ini ingin membentuk namanya ya Cipayung ini, yaitu gabungan dari beberapa KP yang dia tuh tidak mau namanya kalau di politik tuh ditanggungi ya Pak, gimana sih? Ditanggung apa sih? Ditunggangi. Ditunggangi. Yang tidak mau ditunggangi oleh politik. Tapi dia membahas tentang politik tadi, tapi tidak mau untuk ditunggangi oleh seperti partai-partai yang lain. Jadi intinya itu adanya komunikasi yang erat antara kami semua ini KKP sehingga terbentuknya Cipayung. Ya kalau dari sahabat PMI sendiri itu kalau tidak salah tergabung dalam Cipayung yang ketiga, pertemuan Cipayung ketiga itu sahabat PMI baru ikut masuk ke dalam KKP yang tergabung. Seperti sekitarnya. Mereka ini kalau ibaratnya itu tersesat di OKP-nya, tapi tersesat di jalan yang benar, guys. Iya, tersesat di jalan yang benar, iya kan? Iya, benar nggak sih? Tersesat di jalan benar. Jadi tetap kawal demokrasi di Unila, jangan sampai BEM-nya sampai dilemahkan seperti yang hari ini FISIP rasakan, karena disitulah kita belajar berpolitik. Karena kalau tidak berpolitik kita akan jadi korban politik. Nah, terima kasih ya Himawati, Kanda, Abang dan sahabat sudah bersedia hadir di studio Cawa Ekam. Sebuah kebanggaan loh bagi kami bisa menghadirkan tokoh-tokoh dari Cipayung. Wah, Cipayung dan Cipayung Plus. Ya, Cipayung Plus ya. Ya, semoga kuliahnya lancar dulu. Semoga kuliahnya lancar, nggak di DO ya guys ya. Karena kalau UBR kayak saya nggak pakai DO, tapi kalau di Unila pakai DO guys. 7 tahun ya? Iya. 7 tahun. Semoga kuliahnya lancar, masa depannya cerah, sukses, maju, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Elisa dari IMM. Saya Kanda Renaldo dari HMI Komsos Unila.
Saya Noah Butom dari Komisi Hukum Ekonomi Sosial Politik GMKI Cabang Bandar Lampung. Dan saya yang terakhir Gilang Galuh dari Sahabat PMI. Ya, mereka adalah mahasiswa dari Unila, Universitas Lampung. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.